karena nanti akan berbagi dengan teman-teman yang lain linknya. Puskesmas ya? Ya, puskesmas dok. Dan ada 2 rumah sakit Pratama peserta Di mana kita. itu? Rumah sakit Pratama yang di Kapuas Hulu dok. Rumah sakit Pratama Semitau dan saya lupa satunya rumah sakit apa ya. Dadau kalau nggak salah saya. Itu rumah sakit Pratama Semitau kayaknya SPOG deh. Dr. Robert nggak? Bukan? Rumah sakit Pratama belum ada SPOG-nya dok. Informasi yang saya dapat ya, saya nggak update. Oh iya, siapa anunya? Kepala rumah sakitnya? Rumah sakit Pratama, saya nggak hafal. Kalau dokter yang rumah sakit Semitau, dokter, saya lupa dok. Mudah-mudahan beliau bergabung dengan kita hari ini. Iya. Saya rasa bagus ya dibikin begini-begini itu. Terutama kalau dari Dinas Kesehatan bisa memfasilitasi bukan cuman yang namanya telemedicine ya, tapi juga yang namanya sosialisasi daripada program-program strategis. Contohnya apa dok? Kanker, kalau saya sih kanker ya. Di dalam forum ini kita bisa manfaatkan untuk itu, dok. Nanti kalau misalnya dokter berkenan, kita bisa jadwalkan di sesi dokter selanjutnya untuk menyampaikan yang tadi dokter usulkan. Iya, boleh aja. Ya. Mahasiswa enggak ya? Enggak, dok. Semuanya tenaga kesehatan 90% lah statusnya ASN. ASN, oke. Ya. Ini Bu Eninya di dinas tingkat 1? Ya, saya di provinsi, dok. Di bagian Promkes, apa? Bagian apa sih? Saya di bidang Yankes, di ya, pelayanan kesehatan primer. Ya. Oh. Ada Pak Harison di kantor? Dokter Harrison baru dalam perjalanan menuju Sintang, dok. Oh gitu. Tadi pagi ya, ada tugas sepertinya. Oh, jalan darat. Saat ini ke Sintang pesawat kayaknya belum tersedia, dok. Masih darat ya, belum buka kayaknya, Oh setahu gitu. saya. Iya, iya, iya. Oke, baik. Masih di rumah sakit ya, dok? Iya, baru selesai operasi. Oh. Udah berapa ya? Udah berapa kali tampil ya telemedicine-nya? Kalau untuk kelas kandungan, ini sesi keempat, dok. Oh, udah keempat ini. Ya, sesi 1, keempat. 2, 3 siapa aja? Yang pertama dokter Badarul, yang kedua dokter Tri, yang ketiga dokter Hutajulu. Kalau tidak salah saya antara dokter Tri dengan dokter Hutajulu. Nah, yang keempat dokter. Materinya apa-apa aja? Waktu dokter Badarul dan dokter Tri itu kita masih dengan pola paparan kasus dari puskesmas. Jadi gini dok, di bulan Maret itu yang kita lakukan adalah kegiatannya dimulai dari kasus nyata yang ada di puskesmas. Nah, nanti teman-teman disuruh maparkan. Nah, ada kita siapkan media link untuk teman-teman puskesmas mendaftarkan kasus yang mau dibahas. Nanti akan dipilih oleh admin. Kemudian kita tayangkan, kemudian dibahas oleh narasumber berserta rekomendasi-rekomendasinya. Nah, dalam perjalanan waktu di bulan Maret itu kita menghabiskan 9 sesi. Ternyata kasus yang didaftarkan oleh peserta tidak banyak lagi. Bisa dibilang tidak ada lagi yang mau dibahas. Nah, kita coba rapat evaluasi waktu itu bersama para ketua organisasi, Pak Badarul, Dr. Alvin, Dr. Gunawan ya, Budiman. Kita coba ganti strateginya menjadi temanya ditentukan oleh narasumber, tapi kasusnya tetap dari peserta. Gitu. Ya, ya mungkin orang dari bukan nggak banyak kasus, pasti banyak kasus. Cuman mungkin teman-teman kali takut atau apa dikirain seperti audit, padahal bukan audit gitu. Iya. Makanya sebenarnya
kasusnya dibikin kayak disamarkan, jadi disamarkan nggak usah tahu dari puskesmas mana, jadi mereka tuh nggak apa ya, nggak sungkan untuk mengungkapkan gitu loh, mengungkapkan kasus-kasus seperti itu. Jadi kalau misalnya dari puskesmasnya, dokternya, perawatnya, siapa gitu kan, ntar mereka di depan semua halayak ramai yang seperti ini nonton ini, kalau ada kekeliruan jadi merasa malu kali atau apa? Iya, kalau menurut saya apa yang dokter sampaikan bisa aja ya analisisnya ya. Cuma memang kami penyelenggara tidak membatasi sebenarnya dok. Artinya kami berikan keluasan seluas-luasnya kepada peserta bagaimana memodif itu supaya tetap aman. Kan kita juga dalam pertemuan secara daring ini kan juga ada undang-undang IT-nya ya dok ya. Jadi kalau itu kan nanti kita juga bisa kena sebenarnya. Ya, oke. Oke. Baik. Udah jam 2 nih dimulainya? Yap, baik. Mulai ya dok. Nanti saya mungkin opening, terus nanti dokter akan ditemani sama Mas Ari. Saya ada tugas yang tadi Pak Kadis instruksikan harus selesai. Jadi nanti saya setelah opening mungkin nanti Mas Ari yang akan menemani dokter. Baik, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta kegiatan kelas telemedicine. Yang saya hormati Dr. Manuel Hutapea yang selaku narasumber kegiatan hari ini. Terima kasih dokter sudah berkenan meluangkan waktu untuk kelas kegiatan ini. Bapak dan Ibu, narasumber kita hari ini sangat luar biasa. Dari CV yang sudah beliau sampaikan, kayaknya kalau saya membaca perlu waktu setengah jam nih dok. Tetapi yang penting adalah beliau adalah sangat kompeten ya dalam bidang ilmu dan keahliannya. Jadi saya harapkan Bapak dan Ibu dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan semaksimal mungkin. Beliau lahir di Medan 22 Februari 1971. Beliau pernah bekerja di Puskesmas Muara Tapanuli ya dok, dari 96 sampai 97. Puskesmas Soposurung dari 97 sampai 99. Di Kalbar sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang. Benar ya dok? Wah luar biasa. Bapak dan Ibu peserta, menurut saya kegiatan hari ini sangat bermakna, gitu ya. Dalam pengalaman organisasi profesi nasional maupun internasional, beliau sangat luar biasa. Bisa kita lihat dalam slide. Baik, kegiatan kita hari ini dimulai jam 2. Seperti biasa kontrak waktu kita akan habis di pukul 5 ya, tapi ini bulan Ramadan. Sepenuhnya nanti saya serahkan kepada narasumber dan peserta. Kembali saya ingatkan Bapak dan Ibu, manfaatkan kegiatan ini supaya tujuan utama kita dapat tercapai. Dr. Manuel, saya persilahkan. Kita awali dengan diskusi ya dok. Boleh atau saya atau presentasi sharing dulu. Ya. Oh, baik. Baik Bapak dan Ibu, setelah ini nanti akan ada paparan materi dari Dr. Manuel kepada kita semua. Selanjutnya akan ada sesi diskusi yang akan dipandu sama Mas Ari. Waktu dan tempat saya persilakan, Dok. Baik, terima kasih moderator Bu Heni Juniati atas introduksinya mengenai saya. Dan terima kasih untuk semua peserta telemedicine yang sudah hadir pada sore hari ini. Ya puji Tuhan kita masih diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk boleh menjalankan tugas kita masing-masing. Ya, saya juga dengan senang hati diminta untuk menjadi narasumber mengisi acara kelas telemedicine pada hari ini. Jadi sewaktu panitia dari Dinas Kesehatan Provinsi menanyakan saya tentang apa yang mau saya sampaikan atau apa yang mau didiskusikan, maka saya langsung berpikir kepada masalah utama di bidang obstetrik ginekologi. Ya. Masalah utama di bidang obstetrik ginekologi itu adalah tingginya angka kematian ibu atau angka kematian maternal yang sampai saat ini masih merupakan PR ya, secara nasional ya bagi pemerintah, bagi stakeholder lain yaitu organisasi profesi yang bersangkutan
maupun bagi semua petugas-petugas lini pertama ya. Karena angka kematian ibu yang begitu masih tinggi, maka kita mencoba mengidentifikasi apa masalah utama yang menyebabkan kematian ibu. Dari mulai dia hamil, melahirkan, dan pasca melahirkan. Maka jawabannya adalah ada 3 hal utama, yaitu ranking pertamanya ya silih berganti menempati ranking 1-2, yaitu perdarahan pasca persalinan dan hipertensi dalam kehamilan atau preeklamsi dan eklamsia. Diikuti dengan kasus abortus ya, yang infeksiosa atau infeksi pada masa kehamilan. Nah, sekarang saya bahas mengenai perdarahan pasca persalinan sebagai penyebab kematian maternal yang paling penting, yang paling tinggi sumbangsihnya, dan juga sebenarnya pasti banyak dijumpai oleh semua teman-teman di lini pertama pelayanan kesehatan, yaitu di puskesmas, atau di klinik, atau di polindes, dan sebagainya. Kalau kita bicara kelas kebidanan kandungan, tentu kita bicara yang bertugas, yang menangani ibu-ibu yang hamil, bersalin, itu ya, yaitu di polindes, di puskesmas, atau di klinik-klinik bersalin, sampai kepada rumah sakit tipe D ya, atau tipe C. Yang ada hadir di sini, saya lihat baru 16 partisipan. Tadi saya dilaporkan kelas itu satu kelas 40 orang. Mungkin yang lain belum bisa join, atau masih ada tugas, atau masih ada gangguan internet, atau apapun. Mudah-mudahan bukan karena tidak tertarik untuk mengikuti topik ini. Karena topik ini kalau menurut saya merupakan topik yang sangat-sangat penting untuk Anda semua bisa paling tidak menambah wawasan dan paling tidak kita diskusi apa yang bisa dilakukan di lapangan. Baik, saya coba share screen untuk memulai kegiatan kita di dalam ini. Sebentar, saya akan menyampaikan beberapa slide yang penting saja yang menurut saya Anda semua harus mendapatkannya. Ya, tadi kurikulum vitae saya sudah dibacakan sepintas oleh moderator. Nah, cepat saja bahwa kita berbicara mengenai perdarahan pasca persalinan itu bukan masalah di kita saja, bukan masalah di negara-negara terbelakang atau negara berkembang seperti Indonesia, tapi juga hal ini menjadi momok atau dilema di negara maju sekalipun, yaitu seperti contoh dari gambar ini adalah di Amerika Serikat, ya, bahwa dari bagian itu California State mengatakan mereka sudah capek ya berhadapan dengan banyaknya persoalan atau bahkan kematian akibat perdarahan pasca persalinan. Dalam hal ini yang digarisbawahi adalah masalah plasenta akreta atau plasenta yang implantasinya sudah tidak normal sehingga kadang-kadang bisa sampai menembus daripada seluruh dinding rahim dan akhirnya menginfiltrasi daripada organ lain, yaitu bisa kantong kencing maupun usus ya. Dan ini dikaitkan dengan sesar ya, operasi sesar. Jadi sepenting slide ini mau saya tampilkan bahwa semua teman-teman harus tahu, sehingga nanti kalau ada saudara, ada kerabat, ada pasien, ada siapapun yang Anda jumpain di tempat kerja Anda, ketika wanita tersebut mau hamil atau sedang hamil, maka cara persalinannya haruslah diutamakan persalinan pervaginam. Sedangkan persalinan secara operasi sesar hanya atas indikasi yang tepat, ya, baik indikasi ibu, indikasi persalinannya macet, dan indikasi bayi. Jadi ini semua penting dipahami. Kenapa? Karena ternyata kalau kita menjadi latah, menjadi salah kaprah, kita menganggap bahwa persalinan sesar itu adalah suatu persalinan yang sangat-sangat menyenangkan, tidak menimbulkan rasa sakit, tidak ada risiko, maka kita keliru. Ya. Karena data ini menunjukkan semakin tinggi jumlah persalinan dengan operasi sesar, maka semakin tinggi pula persentase daripada wanita tersebut akan mengalami plasenta akreta, terutama jika
plasentanya terletak di bawah, ya. Seperti ini gambarnya. Ini adalah sudah bengkak, sudah bulging, bagian bawah dari rahim, menunjukkan di balik ini adalah jaringan plasenta. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Ya, kalau gambar USG-nya kita bisa tentukan seperti ini, ada pembuluh darah yang sudah sangat-sangat jelas, ya, berada di dalam lining dari dinding rahim. Kemudian nanti ada gambaran bridging dari plasenta ke dinding rahim, ya. Nah, yang mau saya katakan adalah ketika saudara-saudara, teman-teman semua di puskesmas di lini pertama tidak mempunyai satu perangkat USG yang bisa melihat di mana letak plasenta, maka umumnya Anda akan berhadapan dengan kasus plasenta previa atau akreta ini dalam bentuk manifestasi klinis. Orangnya hamil, ya, yang mengalami perdarahan, ya, hamil pada trimester kedua ketiga mengalami perdarahan, ya. Nah, ini yang harus hati-hati. Maka saya mau katakan bahwa sekarang meningkat angka kejadian plasenta akreta dan ini bisa menyebabkan kematian, ya. Ini harus hati-hati sekali dan ini dikaitkan dengan proses operasi sesar sebelumnya, ya, sangat berhubungan. Jadi semakin Anda menyuruh orang mau melahirkan itu dengan operasi sesar saja, maka hati-hatilah ke depan bahwa kalau dia mengalami plasenta previa, maka persentase dia mengalami akreta akan semakin tinggi. Baik, sekarang saya mau langsung aja ke masalah perdarahan pasca salin. Ya, kita harus tahu ada dua terminologi, yaitu primer atau early. Ini adalah perdarahan yang langsung terjadi setelah bayinya lahir, ya, atau setelah plasentanya lahir, misalnya, sampai dengan 24 jam pertama. Ya. Sementara yang late atau sekunder atau delayed itu dimulai setelah 1 hari. Ya, bayi dan plasenta lahir. Baru mulai berdarah-berdarah terus. Bisa kejadiannya bisa sampai 12 minggu atau 3 bulan. Ini penting dipahami supaya nanti kita tahu pasien kita rujuk atau kita tangani itu masuk ke dalam kriteria PPH yang mana, primer atau sekunder, ya, early atau late. Insidensinya 1-5% dari seluruh persalinan. Jadi tidak terlalu tinggi kalau dari persentasenya. Tetapi kalau kita lihat kejadiannya itu, wah, ini bisa membuat jantung kita berdebar-debar nggak karu-karuan, ya. Karena kita tahu bahwa perdarahan pasca salin itu cukup mengerikan, ya, apalagi kalau kita berada di suatu tempat pelayanan yang sangat sederhana, yang nggak ada kita bisa minta bantuan dan sebagainya. Jadi panik yang ada, pasti itu serangan panik muncul, ya. Saya mau kasih tahu juga bahwa ini adalah faktor risikonya. Jadi supaya tahu, ya, perdarahan pasca persalinan itu, ya, yang paling tinggi menyebabkannya adalah yang 3 pertama ini, warna kuning. Dia odds ratio-nya itu lebih dari 3 kali, ya, daripada kalau tidak ada kondisi ini. Apa tuh? Pertama adalah plasenta yang tertahan atau membran amnion yang tertahan di dalam. Ternyata penelitian menunjukkan ini adalah kasus yang menyebabkan perdarahan pasca salin yang 3,5 kali lebih mungkin dibandingkan dengan yang kalau tidak terjadi seperti ini. Oleh karena itu, kalau kita mau langsung penanganannya atau kita mau mengantisipasi jangan sampai pasiennya mengalami morbiditas apalagi mortalitas, maka haruslah semua teman-teman tenaga-tenaga petugas kesehatan yang berada di lini pertama atau di vaskes primer itu harus mampu untuk melakukan apa yang disebut dengan tindakan manual plasenta, ya, karena retain plasenta itu bisa ditangani dengan melakukan manual plasenta. Nah, ini harus ada pelatihan, ini harus ada bimbingan, harus ada semacam komitmen baik dari si dokter yang bertugas di lini primer tadi, ataupun juga dari pelatihnya sendiri, dan juga tentu fasilitasi harus datang dari dinas kesehatan untuk menurunkan angka kejadian perdarahan pasca persalinan akibat ini. Ya, ini padahal mudah saja kalau dilatih, ya, tidak susah, pasti bisa dilakukan,
Ya, harus dengan berani, percaya diri, tetapi mempunyai basic atau dasar keilmuan yang cukup, ya. Kapan harus dilakukan, ya, bagaimana melakukannya, persiapan apa yang harus dilakukan untuk melakukan manual plasenta. Jangan lupa ya apa yang harus diperhatikan, ya, itu semua ada ya. Nah, yang kedua adalah kala dua lama. Kalau misalnya ada persalinan yang lama, ya kala duanya udah buka lengkap, tapi nggak lahir-lahir, kita juga punya instrumen untuk memonitor apa yang dimaksud dengan kala dua lama. Ya, ada indikatornya pada primigravida misalnya 1 sampai 1,5 jam dari pembukaan lengkap, ya ternyata bayi tidak lahir misalnya, ya. Atau pada multigravida 0,5 jam sampai 1 jam, ini juga masuk ke dalam kriteria itu ya. Kalau tidak bisa lahir lewat dari waktu itu, maka masuk kala dua lama. Atau dia partus tidak maju, persalinan tidak maju, artinya misalnya pasien sudah dalam posisi infartu, fase aktif, pembukaan sudah lebih dari 4, lalu kemudian kita ikuti dengan grafik partograf, tapi ternyata tidak ada kemajuan yang sesuai dengan yang diharapkan, ya ini juga akan memicu terjadi perdarahan pasca salin. Demikian juga yang tadi ya plasenta akreta atau disebut dengan morbidly adhere placenta misalnya. Ini adalah faktor-faktor yang meningkatkan kejadian perdarahan pasca persalinan. Belum lagi hal-hal yang lain seperti robekan jalan lahir, pemakaian instrumen, ya vakum atau forceps, dan misalnya bayinya itu gede ya lebih dari 4 kilo, ya. Nah, ini semua meningkatkan risiko perdarahan pasca salin. Ya, ada juga hal-hal lain yaitu hypertensive disorder, ya preeklamsi, eklamsi, HELLP syndrome, atau lagi misalnya induksi persalinan. Ini juga hati-hati sekali ya. Jadi dari sini nanti bisa saya harapkan banyak terjadi diskusi kasus karena ini adalah hal-hal yang kita semua jumpai di lapangan ya. Wanita hamil trimester ketiga begitu datang ya dia mengeluh sakit kepala atau dia tidak ada keluhan pun tapi kelihatan agak bengkak atau tidak ada keluhan tidak bengkak tapi begitu dilakukan standar operasional prosedur yaitu melakukan pemeriksaan fisik diagnostik mengukur tekanan darah lalu didapati tekanan darah yang tinggi. Nah ini mau diapakan? Ini masuk kemana? Ya ini harus hati-hati. Ingat hypertensive disorder atau preeklamsi, eklamsia itu meningkatkan risiko PPH sampai 1,7 kali. Ya. Induksi persalinan ini hati-hati. Saya mau sampaikan kepada semua teman-teman, terutama bidan-bidan yang berpraktek di lapangan, yang menerima pasien, yang menolong persalinan atau praktek bidan mandiri, maupun bagi petugas-petugas di puskesmas. Ya. Kalau misalnya Anda yakin mau melakukan induksi persalinan, Anda harus tahu ya apa indikasinya harus diinduksi persalinan itu. Anda juga harus tahu bagaimana melakukan induksi persalinan yang benar. Dan yang ketiga, Anda harus mempunyai suatu suatu penanganan antisipatif jika induksi persalinan itu gagal. Jadi jangan mencoba sesuatu yang Anda lakukan itu, tapi Anda tidak mempunyai dasar keilmuan yang cukup. Ya. Induksi persalinan meningkatkan risiko perdarahan pasca salin sebanyak 1,4 kali. Nah, ini adalah faktor-faktor lain yang secara umum kita tidak usah sebutkan odds ratio-nya, tetapi tentu dapat menyebabkan terjadinya PPH. Misalnya contohnya riwayat pasien itu, si wanita itu pada kehamilan sebelumnya mengalami PPH juga, ya, atau orang yang gemuk obesitas di mana body mass index bisa dihitung ya di atas 29. Dan apalagi misalnya dia masuk dalam kelompok obesitas yang morbid ya, yaitu body mass index sudah di atas 32 ya. Nah, kemudian paritas yang banyak ini adalah lebih sama dengan 4 ya anaknya, masih hamil lagi yang kelima, itu hati-hati. Ras Asia Hispanik, persalinan yang terlalu cepat ya tadi saya bilang misalnya dari mulai pembukaan 4 fase aktif untuk menjadi pembukaan lengkap, misalnya pada primigravida itu berlangsung 5-6 jam, tapi misalnya ini begitu buka 4, masuk ke dalam pemantauan kurva partograf, tiba-tiba dalam tempo 1 jam sudah lahir bayinya pada primigravida. Ini hati-hati persalinan precipitatus, jangan bangga, tapi justru malah harus hati-hati karena cenderung mengakibatkan PPH. Rahim yang sangat-sangat membesar ya overdistensi yang diakibatkan oleh kehamilan kembar ya
polihidramnion, bayi besar, makrosomia, ini juga harus hati-hati terjadinya PPH. Apalagi misalnya terjadi infeksi ya kantong kantong ketuban ya atau chorioamnionitis ya diakibatkan oleh misalnya adanya kejadian ketuban pecah sebelum waktunya yang berlama-lama dibiarkan ya bisa juga ya. Ini harus hati-hati semua ya. Kemudian inversi uterus, leiomyoma dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang bisa menyebabkan PPH. Nah, sekarang kita mau saya mau kasih batasan yang penting sekali untuk bagaimana memahami atau mengambil sikap ketika berhadapan dengan perdarahan. Ya. Jadi perdarahan dimanapun itu, dari bagian tubuh manapun itu, ya sumbernya, tetap kata kuncinya adalah kita harus tahu berapa persen perdarahan itu sudah mengambil atau mengeluarkan darah dari tubuh pasien. Ya, sebagai contoh misalnya kalau kita adopsi dari ECOG 2017, definisi daripada PPH itu adalah lebih 500 cc perdarahan yang terjadi kalau persalinan secara pervaginal dan lebih dari 1000 cc kalau pada persalinan secara sesar. Nah, kemudian kita harus tahu pula apa yang mengikuti terjadinya perdarahan itu. Contoh misalnya ya, kalau terjadi perdarahan yang hanya 10-15% ya daripada seluruh darah yang ada di tubuh ya. Kehilangan darahnya 10-15%. Maka biasanya ya tekanan darah itu masih normal, ya nggak terganggu. Jadi kalau kita tensi ya normal-normal aja ya gitu ya. Tapi paling dia ada keluhan palpitasi ya, kepalanya rasanya ngambang, ringan gitu. Itu bisa aja ya. Kemudian bisa juga meningkatnya sedikit saja daripada frekuensi denyut jantung. Tetapi kalau misalnya perdarahan semakin banyak, misalnya darah yang hilang sudah 15-25%, nah analoginya ini adalah sudah 1000 cc sampai 1500 cc. Ya, maka perdarahan ini akan mengakibatkan tekanan darah sudah mulai sedikit menurun, tapi gejalanya langsung jelas, yaitu orangnya kelemahan, kelihatan keringatan, dan juga takikardi, ya, di mana nadinya 100-120 kali per menit. Apalagi kalau perdarahan itu sudah menghilangkan darah sebanyak 25-35%, atau dikonversikan dengan jumlah darah, dia sudah masuk pada 1.500 sampai 2.000 cc kehilangan darah, 2 liter, bayangkan gitu ya. Maka tekanan darahnya akan turun sampai ke 70 sampai ke 80 ya, antara 70 sampai 80. Tetapi orangnya sudah mulai gelisah, sudah mulai bingung-bingung ya. Kemudian pucat, keringat dingin, kencingnya sedikit, takikardi dengan nadi di atas 120 sampai dengan 140. Nah, yang terakhir adalah kehilangan darah sebanyak 45% sampai dengan 45%. Ini adalah kehilangan darah kurang lebih 2.000 sampai 3.000 cc. Maka yang terjadi adalah pasiennya akan mengalami penurunan tekanan darah atau shock yang berat, yaitu tensi 50 sampai 70, dan kemudian dia si orang itu akan menjadi seperti kelihatan sesak gitu ya, menarik menghisap-hisap udara dengan banyak gitu ya. Kemudian lemah, kemudian tidak ada kencingnya, takikardi, dan kolaps. Nah, ini yang penting harus dipegang ya. Ada 4 kolom ya daripada kehilangan darah yang harus kita pahami. Ada 4 ya, yaitu tadi saya sudah katakan 10-15%, 15-25%, 25-35%, dan 35-45%. Nanti akan ada bagaimana kita melihat hubungannya dengan jumlah darah yang keluar atau gambarannya bagaimana. Tapi ini harus dihafalkan dulu, ya, harus dipikirkan baik-baik. Kalau ada pasien yang datang ke tempat Anda bertugas lalu bentuknya misalnya adalah seperti ini, ya, itu harus hati-hati sudah terjadi PPH. Nah, ini klasifikasi lain, sama. Ya, ada kelas 1, kelas 2, intinya di sini adalah adanya perubahan pada tanda-tanda vital, ya. Semakin banyak darah yang keluar, tentu semakin banyak pula gejala-gejala yang bisa kita observasi muncul pada pasien ini, ya. Oke, ini saya terus saja. Nah,
Ini adalah kriteria lain dalam diagnosa PPH itu. PPH tadi kita sudah bilang kalau persalinan pervaginan 500 atau lebih, persalinan sesar 1000 atau lebih. Maka ada kriteria lain yang begitu banyak dari beberapa organisasi dunia seperti dari WHO, American College of Obstetrics and Gynecology, Royal College of Obstetricians and Gynecologists, ini semua. Tapi kalau saya mau sampaikan rata-rata ya, angka bakunya itu adalah 500 cc ke atas, ya, atau 1000 cc ke atas. Nah, ini yang menjadi penting supaya kita semua bisa paham apakah sudah masuk kepada PPH atau tidak. Cuman yang jadi masalah adalah bagaimana kita menentukan jumlah darah yang keluar itu sudah 500 cc atau lebih. Ini ada nanti tekniknya, ya seperti ini kita melihat ada namanya visual aid yang bisa memperkirakan jumlah darah yang keluar. Kalau misalnya pasien Anda terbaring di suatu tempat tidur, terus Anda pasang dia punya underpad, lalu kemudian kondisinya seperti ini, ya dia lemas sekali, ya kemudian di bawahnya underpadnya sudah basah, semuanya mengelilingi tubuhnya, dan kemudian dia sudah merah semua, ini udah kena darah. Nah ini sudah perkiraannya langsung adalah 1 liter. Secara cepat saja kalau kondisi seperti ini, maka kita bisa katakan bahwa perdarahan sudah atau darah yang sudah keluar itu kemungkinannya sudah 1 liter. Dan di box-box yang berikutnya ini ada yang 100 cc, ada yang 300 cc. Ini bisa sebenarnya diujikan sendiri ya menggunakan alat-alat atau instrumen yang ada di puskesmas atau yang Anda punya ya. Misalnya Anda bisa uji kalau satu kidney basin itu berapa cc sebenarnya, bisa dituangkan air ke situ lalu kemudian diukur betul-betul. Ya. Dan ini penting sekali visual aid ini karena dengan demikian Anda cepat sekali nanti bisa langsung masuk kepada satu penentuan apakah pasien tersebut mengalami PPH atau tidak. Intervensi penanganan perdarahan pasca persalinan itu dibagi atas beberapa kegiatan ya. Ada intervensi secara farmakologi, pembedahan dan seterusnya sampai kepada transfusi darah. Nah, ini mau saya kasih tahu secara farmakologi bagi semua teman-teman yang ada di lini pertama atau di klinik-klinik bersalin harus mempunyai oksitosin. Yang diharuskan ya Anda ada di tempat Anda bekerja ya paling tidak sediakan di sana ya, 10 ampul misalnya ya. Jadi karena satu ampul itu adalah 10 unit international unit maka dia bisa diberikan ya 10 sampai 40 unit di dalam 500 atau 1000 cc cairan NaCl ya bisa diinfuskan. Kemudian yang harus ada adalah asam tranexamat juga. Jangan takut-takut, kasih aja 1 gram yang diinfuskan dalam 10-20 menit. Kemudian ergot, karbopros, misoprostol, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah intervensi surgikal ya yang bisa dilakukan, yaitu melakukan repair laserasi. Nah ini penting bagi teman-teman yang ada di puskesmas. Ya, repair laserasi itu terkait misalnya paling sederhana adalah perdarahan akibat misalnya perineal tear ya. Perineal tear atau laserasi pada perineum ya. Laserasi pada perineum itu seperti contohnya ada derajat-derajatnya, derajat 1, 2, 3 dan 4 ya. Maka derajat-derajat laserasi perineal itu Anda harus kuasai, Anda harus pahami supaya nanti bisa menentukan dia sudah merupakan laserasi derajat berapa ya. Misalnya ini saya kasih contoh ini ya, gambar ini adalah ya, ini adalah menunjukkan bagaimana juga ada beberapa hal yang harus Anda ketahui supaya tidak terjadi PPH. Misalnya contohnya adalah semua pembuluh darah ya yang bisa mengakibatkan perdarahan pasca persalinan itu intinya adalah sebenarnya bisa dijepit oleh otot-otot daripada rahim.
Jadi dia berdarahnya itu berhenti kalau ada mechanical factor, yaitu dia akan dijepit oleh otot-otot di dinding rahim. Maka dia perdarahannya bisa berhenti. Ya. Kemudian Anda juga harus tahu kalau misalnya kurang kontraksinya, bisa dilakukan kompresi seperti ini secara bimanual. Satu tangan masuk untuk menonjok atau menekan ya bagian isthmus anterior uteri. Ya, kemudian satu lagi tangan dari luar melakukan menekan dan membengkokkan gitu ya dinding fundus uteri yang posterior menjadi ke arah anterior seperti ini, sehingga ketemu dalam satu satu arah ya antara tangan yang di dalam dan tangan yang di luar. Tujuannya adalah membuat dinding rahim menjadi rapat dan itu otomatis akan menjepit ya pembuluh darah yang terbuka. Nah, ini adalah gambar mengenai melakukan tindakan manual plasenta, ya mengambil jaringan plasenta dengan tangan, ya, dengan menyusurinya melalui vagina, melalui kanal cervicalis dan ada pembukaan di situ, lalu kemudian ketemu ujung jari ketemu kepada jaringan plasenta, maka kemudian kita maju kepada satu gerakan, ya gerakan yaitu mengambil bagian sisi lateral daripada plasenta yang kita jumpai tadi sudah teraba di ujung jari. Atau misalnya kalau terjadi juga bisa juga terjadi perdarahan, lakukanlah kompresi aorta seperti begini, ya seorang penolong ya dengan tegak lurus tangannya menonjok atau menekan di bagian para aorta seperti ini, ya yang pas perbatasan kurang lebih antara ya promontorium dan apa yang disebut dengan ruas tulang belakang lumbal 45 ya. Kemudian dicek apakah penekanan itu berhasil ya membuat pulsasi daripada arteri femoralis berubah ya, ini harus dicek. Nah, saya teruskan aja, yang penting lagi adalah bagaimana kalian harus tahu ya, terutama tenaga-tenaga di puskesmas ya, tentang ya. Ini yang penting tahu. Jadi tenaga kesehatan itu harus mempunyai keterampilan atau skill atau kemampuan yang sesuai dengan di mana dia bekerjanya ya, dia bertugasnya. Sebagai contoh untuk tingkat vaskes primer atau lini pertama, maka kaitan dengan perdana pasca persalinan, Anda tadi harus bisa mengestimasi, memperkirakan dan merekam atau mencatat kira-kira blood loss-nya sudah berapa, kehilangan darahnya sudah berapa. Tadi saya sudah menyampaikan bisa dilakukan visual aid scale ya, skala yang menggunakan visual. Sebenarnya nggak mesti mencontoh dari luar, Anda bisa bikin sendiri aja dengan inovasi atau dengan ide Anda sendiri untuk mengukurkan misalnya air yang diberi pewarna terus dituangkan ke suatu tempat atau ke suatu bahan, lalu kemudian Anda pastikan yang Anda tuangkan itu adalah misalnya 100 cc, 300 cc, 500 cc, Anda pastikan terlebih dahulu, lalu nanti Anda akan melihat secara visual aid, Anda akan melihat bagaimana media yang kepadanya Anda tumpahkan air berwarna tadi. Jadi kemudian itu ditempel di dinding, sehingga dengan media itu nanti bisa kita menentukan berapa estimasi kehilangan darah. Ya, media yang paling sering dan paling disarankan adalah otomatis adalah underpad ya, karena wanita bersalin kan dulu pakai sarung di bawahnya itu tidak bisa dihitung karena warna sarung macam-macam ya, jadi nggak bisa dihitung perdarahannya. Tapi kalau underpad standar ya berat keringnya berapa, berat basahnya setelah dia perdarahan berapa, itu dihitung. Dan kemudian daerah yang merahnya itu berapa luas. Nah, yang kedua, selain mengestimasi darah yang hilang, Anda harus paham juga bagaimana melakukan inspeksi daripada vagina dan inspeksi daripada mulut rahim untuk menilai apa? Menilai laserasi. Ya, ini harus mampu laksana. Jadi jangan nanti misalnya udah ada perdara pasca persalinan itu udah berdarah-berdarah lalu panik duluan, lalu tidak diperiksa, lalu suruh aja cepat buru-buru dikirim ke rumah sakit terdekat ya. Nah, ini syukur kalau rumah sakit terdekat itu nggak begitu jauh, tapi kalau dikirim ke
ke suatu tempat yang jauh, padahal sebenarnya di puskesmas atau di vaskes primer bisa diatasi, itu adalah suatu kekeliruan kalau menurut saya, atau apa yang disebut dengan kekurang mampuan tata laksana ya. Padahal contohnya misalnya kalau Anda misalnya melihat inspeksi vagina dan mulut rahim, ternyata ada robekan, yaitu ya bisa diajukan untuk dilatih Anda itu semua, dilatih bagaimana melakukan penjahitan atau hafting pada laserasi jalan lahir. Demikian juga untuk melakukan repair pada episiotomi. Demikian juga melakukan repair pada vaginal atau perineal laceration. Nah, ini adalah derajat-derajat robekan pada perineal ya. Derajat 1 atau grade 1 atau ya derajat 1 itu yang dia luka atau berdarah dia hanya sampai tingkat kulitnya saja. Nggak apa-apa ya, jadi hanya kulit saja. Atau misalnya ada yang disebut dengan luka episiotomi, itu juga masuk kepada derajat 1. Tapi kalau derajat 2 ya itu sudah masuk kepada otot di perineal. Ya, sudah masuk pada otot perineal. Kalau derajat 3 ya, derajat 3 itu sudah terjadi robekan sampai kepada partial anal sphincter ya atau sphincter anus ya. Nah, parsial. Dan kalau sudah derajat 4 itu sudah habis semua, robek semua sampai kepada lubang anusnya atau bahkan sampai kepada bowel lining ya. Bowel lining. Nah, ini penting ya. Nah, maka yang semua dilakukan di tingkat vaskes primer itu bisa dilatih ya. Jadi sehingga bisa menurunkan angka kematian ibu akibat perdarahan pasca persalinan. Ya, jadi bisa lakukan, misalnya lakukan dulu ya menggunakan farmakologi tadi, obat-obatan ya, misalnya obat-obatan yang meningkatkan tonus daripada rahim ya supaya terjepit itu pembuluh darah yang terbuka. Ya, atau bisa juga melakukan tindakan manual placenta misalnya pada yang retensi placenta tadi, ya bisa melakukan kompresi bimanual internal dan eksternal dan melakukan kompresi para aorta tadi dan mengidentifikasi shock ya dan memberikan suatu cairan yang cukup ya sebagai resusitasi cairan. Nah, ini yang perlu untuk sampai kepada untuk melakukan RJP ya, resusitasi kardiopulmonal pada pasien yang sudah dianggap sudah mau meninggal gitu ya. Ini adalah gambar-gambaran yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, sekarang adalah beberapa rekomendasi WHO ya terkait dengan apa yang bisa kita lakukan untuk menurunkan angka ya kesakitan dan kematian akibat perdarahan pasca persalinan. Nah, maka yang paling penting di sini yang mau saya sampaikan ada beberapa ya. Misalnya contohnya adalah penggunaan uterotonik. Jadi jangan membiasakan untuk tidak mengadakan obat-obat yang uterotonik ya, yaitu oksitosin. Itu harus ada di puskesmas, harus ada di klinik bersalin, harus ada di vaskes primer, harus ada. Ya, berapa itu dikasihkan? 10 unit. 10 unit itu adalah satu ampul. Itu direkomendasikan untuk menghindari PPH malah. Ya, itu strong rekomendasi. Tapi kalau yang pada suatu puskesmas ternyata oksitosinnya nggak ada, ya tidak ada stok gitu, habis gitu, maka harus digantikan dengan ya uterotonik yang lain, ya, yaitu misalnya metil ergometrin, ya ergometrin atau metil ergometrin, ya bisa diberikan juga misalnya kombinasi oksitosin dan oral misoprostol sebanyak 600 mikrogram. Jadi untuk mencegah perdarahan bisa lakukan itu. Kalau rahimnya nggak begitu bagus kontraksinya ya, kasih misoprostol. Misoprostol itu satu tablet itu kemasannya 200 mikrogram. Maka kalau Anda direkomendasikan 600 itu berarti 3 tablet sekaligus ya. Bisa. Kalau misalnya pada satu tempat yang ada di situ petugas penolong persalinan yang sangat skill, ya, sangat handal, sangat sudah ahli, ya. Tapi kalau itu misalnya tidak ada penolong itu dan kemudian oksitosinnya juga tidak available, ya, maka
harus dilakukan pemberian misoprostol tadi sampai 600 mikrounit per oral ya. Nah, ini untuk direkomendasikan. Nah, kemudian ini adalah melakukan tarikan tali pusat terkendali ya, harus dilakukan oleh orang yang sudah dilatih, itu harus dilakukan atau apa namanya melakukan pertolongan aktif skala 3 ya. Kalau pada tempat pertolongan persalinan itu memang ada petugas pertolongan persalinan yang telah dilatih atau yang skillful, maka CCT direkomendasikan. Tapi kalau dia tidak ada, ya maka jangan mencoba-coba melakukan tarikan tali pusat terkendali pada pasien. Ya. Itu adalah disampaikan sebagai rekomendasi WHO. Klaim tali pusat agak lama itu direkomendasikan, ya. Itu 1-3 menit setelah bayi lahir, nggak usah buru-buru langsung diklaim, kecuali kalau bayinya mengalami apa yang disebut dengan bayi lemas yang membutuhkan resusitasi segera. Jadi jangan lama-lama bayinya nggak dipisahkan dari itu. Ya, masa seuterin dipertahankan, ya, kemudian harus bisa mampu dengan segera mengidentifikasi apakah rahim itu mengalami atoni apa tidak. Jadi ini penting sekali. Namanya adalah postpartum abdominal uterine tonus assessment. Jadi satu assessment, satu penilaian terhadap rahim pasca persalinan. Itu penting. Baik, saya rasa itu. Kemudian yang terakhir mungkin rekomendasi penanganan PPH. Lagi-lagi penanganan PPH itu startingnya adalah pasang infus, lalu berikan oksitosin. Ya, itu direkomendasikan sekali sebagai drug of treatment. Ya. Kalau oksitosin nggak ada, tadi sudah dibilang boleh kasih methylphenidate. Ya. Kemudian ini penggunaan cairan untuk mengatasi shock, tentu penggunaan asam tranexama itu direkomendasikan untuk penanganan PPH. Ya. Masa seuterus, ya, sampai kepada pemasangan balon tampon. Ya. Kalau semuanya upaya-upaya tersebut gagal untuk mengatasi perdarahan pasca persalinan, ya, maka harus juga ditawarkan suatu tindakan yang disebut dengan uterine artery embolization. Itu direkomendasikan. Dan kemudian apabila perdarahan tidak berhenti, ya, padahal sudah dikasih obat-obat uterotonik, ya, dan kemudian sudah dilakukan masa seuterus, balon tampon, ya, tapi ternyata nggak bisa juga berhenti, perdarahan masih terus banyak, maka harus dilakukan intervensi pembedahan. Dan ini sifatnya harus emergensi, harus cepat, ya. Nah, itulah tadi semuanya, ya. Poin nomor 21 adalah kompresi uterus bimanual, poin 22 kompresi aorta secara eksternal, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau plasentanya tidak keluar secara spontan, maka penggunaan oksitosin, IV dan IM 10 ultrasound unit dengan kombinasi control contraction, ya, atau tarikan tali pusat terkendali, itu direkomendasikan. Jadi kombinasi tarikan tali pusat terkendali, tapi sudah harus masuk dulu oksitosin 10 ultrasound unit. Baik. Antibiotik untuk di tingkat vaskes primer, Anda misalnya boleh memberikan antibiotik, ya, terutama jika plasentanya harus dibantu dikeluarkan dengan melakukan manual plasenta. Take home message, nah, ini adalah penting bagi semua partisipan daripada telemedicine ini. Pertama, kenalilah perdarahan. Ya, semua orang bersalin, semua orang melahirkan pasti keluar darah. Tapi kenalilah perdarahan. Ya, kalau dibilang perdarahan, baik dari segi jumlah maupun waktunya kapan, itu mesti harus betul-betul dikenali. Supaya tidak terlambat nanti kalau melakukan rujukan atau tidak terlambat melakukan penanganan. Yang kedua, usahakan jangan sampai pasien jatuh ke dalam kondisi yang mengancam jiwa atau shock, apalagi shock hipovolemik yang irreversible.
itu nanti menjadi susah kita semua ya. Dan yang ketiga, harus mampu segera mengidentifikasi penyebab daripada perdarahan tersebut. Macam-macam ya penyebabnya ya. Ada dari jalan lahir yang robek, vaginanya robek, serviksnya robek, perineumnya misalnya perineal tear udah derajat 3 ya. Kemudian rahimnya sendiri lembek ya, hipotonia bahkan sampai atonia. Ya, itu semua penyebab dari perdarahan yang bisa dikoreksi atau correctable. Kalau rahim kurang berkontraksi, dia correctable dengan bahan-bahan uterotonika. Ya, nah, kalau misalnya laserasi atau robekan jalan lahir yang menyebabkan perdarahan bisa ya, correctable dengan melakukan penjahitan misalnya. Dan yang kemudian setelah menentukan identifikasi penyebab atau kausa, yang terakhir adalah inisiasi intervensi. Jadi cepat melakukan intervensi berdasarkan situasi klinis dan harus ada kata kuncinya di sini adalah kompetensi based action. Kenapa harus menjadi kompetensi based action? Tadi sudah saya katakan, WHO juga merekomendasikan melakukan tarikan tali pusat terkendali sebagai penanganan aktif skala 3. Itu harus betul-betul dilakukan oleh tenaga yang sudah dilatih ya, atau skillful labor attendants. Baik, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan sedikit mengenai perdarahan pasca persalinan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator Mas Ari supaya dipandu untuk kita diskusi. Silakan dokter. Mas Ari. Terima kasih dokter atas paparannya yang cukup luar biasa bagi saya. Mungkin dari Puskesmas ada mengajukan pertanyaan atau mungkin ada masalah? Halo Bapak Ibu di Puskesmas, silakan. Itu ada di chat tuh Mas Ari, baca aja. Puskesmas Sebang. Selamat siang dok. Siang. Ya dok, saya dari Puskesmas Sebangki dok. Izin bertanya dok untuk penanganan PPH. Maaf ya dok, agak ribut saya di warung kopi soalnya dok, cari sinyal. Iya, nggak apa-apa. Ya, saya bertanya dok, tadi kan untuk rekomendasi yang diberikan itu kan jenis-jenis obatnya ada uterotonika, kemudian antibiotik kalau misalnya kita lakukan manual placenta, kemudian pemberian asam tranexamat ya dok. Kalau untuk tempat ini dok, pitomenadion dok, vitamin K pada kasus perdarahan postpartum ini masih ada tempat nggak dok untuk rekomendasi penggunaannya dok? Vitamin K tidak direkomendasikan ya sebagai obat-obatan untuk penanganan perdarahan, kecuali semua upaya yang sudah direkomendasikan itu sudah dilakukan, tapi kemudian ya masih berperdarahan, mungkin perlu dipikirkan untuk vitamin K. Vitamin K sendiri itu itu efeknya dalam kaskade hemostasis ya, kaskade perdarahan. Jadi itu dia bekerjanya dalam hal untuk memfasilitasi pembentukan faktor-faktor penghentian darah seperti faktor 7, faktor 8, faktor 11, 12 ya. Tetapi efeknya atau regulasinya juga nggak sepenuhnya diklaim sebagai memang harus. Itu sebabnya maka dia tidak masuk ke dalam rekomendasi WHO di dalam obat-obatan yang harus ada di setiap suatu tempat pelayanan kesehatan, dalam hal ini yang berani untuk melakukan pertolongan persalinan. Nah, itu yang harus ada di tempat itu adalah asam tranexamat ya, asam tranexamat, dan kemudian tentunya uterotonika seperti oksitosin dan metil ergometrin atau metergin, atau misalnya preparat misoprostol ya. Itu yang wajib, sama cairan tentunya. Oke dok, terima kasih dok. Ya, oke. Selamat ngopi-ngopi. Lanjut. Mungkin ada lagi? Dokter Clara mungkin dari Puskesmas Mandor?
Belum dengar. Ya ini kalau saya lihat ya partisipan ada 23. Ya dok. Tapi kemudian ini semua memang mungkin karena dihimbau ya Mas Ari, memang dihimbau untuk menutup video kah semuanya ini? Sebenarnya tidak dok, dari peraturan tidak. kita langsung suruh buka pada saat acara berlangsung. Ya ini semua tutup video nih, tutup mikrofon ya, dan jadi kita nggak tahu nih siapa-siapa orangnya, nggak tahu nih pada puskesmas ada sebenarnya 23 tapi hadir, tapi nggak ada yang menunjukkan wajah. Ya. Nah, itu udah ada tuh Chelsea. Dibaca aja. Jaringan kurang stabil dok kalau mereka open video dok. Jadi Ya. dari daerah sana jaringannya Ya kurang stabil. mungkin sebagai ilustrasi juga dari saya ya. Ini mumpung kita ada waktu ya. Saya mau kasih tahu ini mudah-mudahan didengar nih sama semua peserta dari puskesmas yang ada ini. Ya, dari teman-teman sejawat dokter-dokter di vaskes primer ya. Saya sering mendapatkan kasus tuh pasien itu datang gitu ya dengan mengalami perdarahan pasca persalinan ya. Meskipun angka kejadiannya belakangan ini sudah semakin menurun karena mungkin sudah diselesaikan penanganannya di tingkat rumah sakit tipe C ya. Karena kita di Sudarso itu adalah tipe B, sehingga untuk kasus-kasus biasanya kiriman dari puskesmas, terutama yang kalau hanya kasus-kasus obstetrik dianggap adalah mampu laksana dikerjakan oleh SPOG di rumah sakit tipe C ya, sehingga kita yang di Sudarso jarang. Cuman saya mau kasih tahu bahwa ada juga kadang-kadang dirujuk tuh pasiennya itu sudah shock hipovolemik yang udah nggak karu-karuan ya. Ya, jadi ini yang saya katakan sebenarnya ini yang harus dihindari. Maka teman-teman di vaskes primer atau di lini pertama itu harus mampu ya melakukan apa yang disebut dengan penanganan emergensi daripada perdarahan pasca persalinan, yaitu apa? Yaitu melakukan resusitasi dulu. Ya, resusitasi daripada blood loss itu atau darah yang keluar atau darah yang hilang itu. Ingat aja hukum sederhananya adalah darah yang keluar harus diganti dengan secara cepat dengan 3 kali jumlah volume kalau kita memakai larutan kristaloid. Sebagai contoh, tadi saya sudah katakan kalau misalnya Anda mendevelop atau mengcreate misalnya satu visual aid sendiri ya, Anda mengcreate, Anda ukur sendiri, Anda yakin bahwa dengan alat-alat yang Anda punya di puskesmas, Anda yakin dengan alat itu bisa membantu memprediksi jumlah darah yang hilang, maka kalau misalnya kita bilang misalnya masih grade 1 ya, kehilangan darah 10 sampai 15% ya, blood loss daripadanya itu yang setara dengan misalnya 500 sampai dengan 1000 cc, maka mengganti kristaloidnya itu harus 3 kali lipat. Jadi kalau perdarahan 500 masuk ke dalam terminologi PPH, Anda harus siap pasang infus ya dengan tentunya aboket yang cukup memadai, jangan terlalu kecil juga, sehingga bisa melakukan resusitasi cairan, replacement of the fluid ya 3 kali lipat dari perdarahan yang terjadi. Jadi masukkan aja guyur langsung 1,5 liter ya, jadi nggak usah takut-takut ya. Nah, itu yang harus disampaikan untuk menjaga atau memaintain kondisi ketika sebelum dirujuk itu jangan jatuh dalam kondisi shock ya. Ini enggak, kadang-kadang tuh datang ke rumah sakit kita tuh udah perdarahan, udah pucat putihnya udah enggak karu-karuan, HB-nya udah di bawah 5 misalnya, atau bahkan kemarin ada HB masuk 2,7, HB 3 gitu ya, tetapi tidak terpasang infus dengan aboket yang memadai ya. Nah, ini yang menjadi susah. Jadi dia menjadi malah membuat pasien itu tidak akan pernah bisa keluar dari shock, ya, dari kondisi shock. Jadi yang penting kalau kita penanganan perdarahan itu jangan panik. Ya, tadi saya sudah katakan harus ada kemampuan untuk memasang IV line ya, infus dengan cepat dengan memakai abokat yang besar ya, yang cukup baik untuk mengejar cairan dan langsung mengidentifikasi sumber perdarahan. Kan tentu bisa dilihat ya, kalau misalnya yakin misalnya hanya masalah kontraksi dan memang betul
penyebab PPH itu adalah 45% sampai 60% adalah masalah kontraksi. Nah, maka sediakanlah oksitosin di tempat Anda gitu ya. Maka kontraksi itu macam-macam. Kalau secara farmakologis oksitosin sudah diberikan, kemudian bisa juga ditambahi dengan secara mekanis melakukan masase uterus, secara mekanis bisa melakukan kompresi bimanual dan seterusnya. Jadi ini yang bisa dikerjakan, nggak mesti dirujuk yang seperti itu, karena itu adalah pekerjaan tenaga kesehatan di lini primer, ya mestinya bisa. Kalau misalnya Anda merasa nggak percaya diri untuk melakukan itu semua, tentu minta melalui kepala puskesmas untuk diminta disampaikan disurati kepala dinas kesehatan, terutama dinas kesehatan di bagian Yankes ya Ibu Heni tadi atau Mas Ari ini, ya disuratin dari puskesmas supaya nanti ada feedback. Feedbacknya itu apa? Oh mungkin atas kuliah atas pertemuan telemedicine dan saran dari Dr. Manuel dan kemudian ditangkap oleh teman-teman di puskesmas bahwa responnya ternyata nggak pede melakukan hal-hal tadi, maka dinas kesehatan berkewajiban misalnya melakukan pelatihan untuk itu. Nanti saya dipanggil sebagai narasumber. Nah itu nggak apa-apa. Jadi itu ada way out-nya, ada jalan keluarnya, sehingga lain kali untuk kasus-kasus PPH yang nggak perlu penanganan spesialistik, ya yang masih bisa dilakukan penanganan emergensinya di lini primer atau di petugas di Fasiankes primer, maka sudah bisa dilakukan dengan baik, dan itu pasti akan menurunkan angka morbiditas dan mortalitas akibat PPH. Itu yang menurut saya harus didengar oleh semua ini teman-teman di puskesmas. Silakan Mas Ari. Izin dokter, ini ada pertanyaan dari puskesmas Rikong, dok. Saya bacakan ya dok. Ya. Izin dokter, mohon pertimbangan untuk pasien-pasien PEB seharusnya melahirkan di FKRTL. Pada umumnya sudah diberikan MGSO4 dan atau nifedipin yang sifatnya tokolitik, ditambah dengan tensi tinggi, pada umumnya sering terjadi HPP. Biasanya kami didripkan oksitosin tanpa metil ergonometrin sambil jalur satu lagi diguyur. Apakah ada cara untuk mencegah hal tersebut atau pertimbangan tertentu, dok? Ya, itu udah ada pakemnya masing-masing. Kalau misalnya preeklamsi berat, udah pasti ya kalau memang sudah tegak diagnosanya preeklamsi berat, udah pasti guideline-nya atau SOP-nya Anda harus kasih sulfas magnesikus kan. Jadi jangan berpikir dulu kepada takut terjadi PPH ya. Tadi saya tampilkan di slide ya, banyak faktor yang menyebabkan PPH. Tapi yang paling utama, 3 faktor yang paling utama yang odds ratio-nya paling tinggi itu nggak ada yang menyebutkan karena SM regime, karena sulfas magnesikus nggak ada. Itu adanya itu karena retensi daripada plasenta, retensi amniotik membran, kemudian kala 2 lama, partus tak maju, yang begitu-begitu. Ya, itu yang paling tinggi angka odds ratio-nya. Jadi nggak usah mengkhawatirkan pemberian SM akan menyebabkan tokolitik, itu nggak usah ya. Jadi tetap aja ikutin aja SOP-nya bahwa kalau memang preeklamsi berat di lini pertama atau Fasiankes primer, Anda punya sulfas magnesikus, Anda punya juga apa yang disebut dengan antidot daripada keracunan sulfas magnesikus, ya itu Anda harus punya kan. Nah itu jadi kalau ada ya boleh diberikan sulfas magnesikus. Dan itu memang harus diberikan. Demikian juga dengan pemberian nifedipin, tentu ada kriterianya ya. Nifedipin dari Perhimpunan Obstetrik Ginekologi Indonesia ya menyarankan pemberian nifedipin menambahi daripada penanganan SM regime pada penderita preeklamsi berat jika tekanan darah itu ya sudah lebih daripada 100, lebih sama dengan 180/110 ya. Nah, ini yang harus diberikan dengan nifedipin ya 3 kali 10 mg per oral. Jadi nggak usah takut, sesuai dengan guideline, sesuai dengan SOP memang tetap diberikan. Nggak usah dulu pikirkan masalah tokolitik yang dapat menyebabkan PPH ya. Itu nggak proporsional. Tapi kalau misalnya Anda sudah melakukan dengan proper, dengan tepat, ya pemberian obat-obat tadi,
lalu kemudian memang ternyata akibatnya outcome-nya menjadi PPH, yaitu kita akan tangani PPH-nya tentu dengan menghentikan daripada obat-obat tadi. Seperti kita ketahui bahwa pemberian SM regime juga akan melihat respons daripada pasien terkait dengan tekanan darahnya bagaimana. Demikian juga dengan nifedipin, gitu ya. Jadi sekali lagi pesan saya ya, lakukan SOP, standar operasi prosedur berdasarkan kasus yang Anda terima. PPH sendiri merupakan suatu kondisi yang umumnya adalah timbul oleh karena faktor-faktor risiko yang lain, ya, yang di luar daripada penanganan preeklamsi itu sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dokter. Ini ada lagi pertanyaan dari Mas Dawangan, dok. Izin dok, kapan dikasih pemasangan kondom kateter selama ini? Jika ada pendarahan, saya pasang tampon kasa, dok. Apakah manfaatnya sama, dok? Yang pertama, dok. Yang kedua, misoprostol 3 bijinya pemakaiannya biar cepat per oral atau per rektal, dok. Satu lagi, dok. Kalau ada sisa selaput plasenta, namun setelah diresusitasi tekanan darah masih 90/60. Apakah fokus ke resusitasi atau langsung manual plasenta ya, dok? Makasih, dokter. Dari Dr. Tri Gumilar, Puskesmas Kendawangan ya. Ya, dok. Kondom kateter. Kapan indikasinya? Ya, oke. Yang indikasi kondom kateter ini adalah kalau dengan step-step pertama tidak berhasil mengatasi atau menghentikan perdarahan dari rahim ya, dari rongga rahim. Intinya kalau gini ya, intinya kondom kateter itu hanya diberikan kalau gagal memunculkan kontraksi rahim secara adekuat dengan pemberian obat-obatan uterotonika, dengan melakukan masase uterus, dengan melakukan kompresi di manual, itu sebagai tahapan-tahapan pertama. Maka boleh dipikirkan ya memasang kondom kateter. Ya, jadi tetap aja nggak dari awal langsung kondom kateter. Jadi kita tetap melakukan pemberian oksitosin dulu, karena memang datanya demikian. Dengan pemberian uterotonika yang tepat, melakukan masase uterus, maka biasanya 60% akan bisa teratasi, 60-65% PPH akibat hipotonia atau atonia uteri akan teratasi. Jadi nggak perlu pakai kondom kateter. Tetapi kalau misalnya dengan intervensi itu tidak berhasil, maka dipikirkan pemasangan kondom kateter tentunya. Ya, boleh-boleh. Tapi tentu saja ini berbeda dengan yang Anda sebutkan. Anda biasa memberikan tampon kasa. Tolong dipikirkan baik-baik bahwa mekanisme menghentikan perdarahan akibat pembuluh darah yang terbuka, ya memang ada namanya mekanisme kompresi atau penekanan ya daripada pembuluh darah tersebut. Sehingga yang kita harapkan adalah dengan mekanisme terjadinya pembekuan darah atau hemostasis ya. Itu pun harus didukung dengan fal hemostasis yang normal. Nah, mekanisme kompresi atau penekanan ini itu ditujukan adalah jika terjadi laserasi. Itu pun laserasi pada jalan lahir yang sifatnya tidak arterial yang besar gitu ya, tapi adalah pembuluh darah kapiler kecil. Nah, itu Anda susah menjahitnya ya, tidak mampu jahitnya atau terlalu sempit, terlalu gelap atau apa ya, susah daripada berdarah terus ya. Misalnya Anda bekerja di suatu puskesmas yang fasilitas yang sangat sederhana, ya kurang sekali, ya boleh dipasang dulu tampon. Tapi kalau untuk atonia uteri atau hipotonia uteri, maka pemasangan kasa tampon adalah suatu kekeliruan ya. Itu adalah suatu kekeliruan yang fatal. Justru kenapa? Karena itu sama sekali tidak akan menghentikan darah yang keluar dari arteri spiralis atau arteri yang terbuka akibat otot rahim tidak berkontraksi. Jadi malah darah itu hanya disumbat begitu, memang tidak tampak keluar dari vagina, tetapi perdarahan itu akan terus terjadi di rongga rahim. Ya. Itu akan berbahaya sekali ya. Nanti rahimnya terus akan makin terdesak, makin terjadi kovuler pun bisa. Ya. Jadi ini harus
harus dipikirkan. Jadi pemasangan kondom kateter dengan kasa itu berbeda. Kasa intravaginal dipasang kalau perdarahannya sumbernya adalah dari laserasi jalan lahir di dalam vagina atau di ujung porsio atau robekan serviks yang sedikit. Tapi ingat, pemasangan kasa pun tampon kasa harus padat. Karena kalau dia tidak padat, nggak ada gunanya. Dia harus betul-betul padat, harus betul-betul mengisi secara total daripada liang vagina itu. Sehingga mekanisme atau prinsip daripada hemostasis yang akan terjadi karena penekanan, ya ditekan terus begitu sehingga dengan mekanisme bekuan darah dia akan berhenti, itu akan tercapai. Tapi kalau dia tanggung, tamponnya tidak padat, ini tidak akan tercapai juga. Ya, ini bahaya sekali. Ya, makanya jadi harus demikian, harus dipahami dari mana sumber perdarahan. Kemudian pemakaian misoprostol 3 biji. Pemakaian di biar cepat peroleh korektal. Ya, 3 biji itu 600 mikro. Ya, di sini disarankan itu memang kalau tentunya kalau perdarahan dari pervaginam tentu bisa kita kasih dengan perektal ya. Ya, perektal itu yang lebih memungkinkan, lebih cepat ya. Nah, kalau misalnya kita memberikan per oral juga tentu kita harus ingat bahwa kalau per oral ada mekanisme metabolisme melalui saluran cerna terlebih dahulu sebelum dia sampai di metabolisme di liver dan akhirnya ditransfer melalui usus dan kemudian melalui aliran darah untuk bekerja di reseptor daripada reseptor prostaglandin di uterus atau di rahim, sehingga membutuhkan waktu agak lama. Ya, jadi lebih baik memang secara per rektal ya, itu lebih cepat. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau ada sisa selaput plasenta ya, jadi selaput plasenta ya, amniotik membran ini maksudnya, namun setelah resusitasi tekanan darah masih 90-60, apakah fokus ke resusitasi dulu atau langsung manual plasenta ya dok? Makasih dok. Jadi kalau selaput plasenta, biasanya kita nggak usah manual ya, itu namanya digital aja, masuk jari aja untuk menggapai selaput itu ditarik, itu udah keluar ya. Yang manual plasenta itu kalau memang retain of the placental tissue, jadi plasentanya nggak keluar sama sekali. Kalau pertanyaan ini adalah selaput plasenta, itu sih nggak perlu manual ya, langsung di digital aja kalau dengan satu jari kalau bisa masuk. Dan biasanya kemudian ya, saya penekanannya kalau masih shock, maka atasi dulu cairan dulu, resusitasi cairan dulu. Itu sebagai langkah pertama yang bisa dikerjakan oleh Anda di Fasciankes primer. Ya. Jadi atasi shocknya, ganti cairan dengan cepat, masukkan kristaloid dan sebagainya. Ya. Tinggikan tungkainya, ya, atau posisi sehingga sirkulasi dan datang dari arah perifer ke arah sentral untuk bisa memenuhi organ vital. Nah, kemudian setelah itu teratasi shocknya, ya barulah Anda boleh mencari sumber primernya. Atau juga Anda minta tolong orang lain. Ini bekerja secara tim, gitu ya. Karena kalau misalnya tidak tim, agak sulit ya. Kalau misalnya sumber perdarahan karena hipotonia uteri, ya, kita harus memasase uterus, kita juga di satu sisi harus pasang infus, misalnya 1 jalur, 2 jalur. Kita harus cari oksitosin, ya, masukkannya diinjeksikan intravenus atau didripskan ya, dan kemudian kita harus cari lagi misalnya misoprostol. Nah, itu sementara rahim kalau ditinggal tidak dimasase, lembek lagi langsung. Nah ini, jadi ini butuh tim ya, maka penanganan seperti ini butuh tim ya. Oke, saya itu dari Raisa. Ini ada dari Raisa juga nih ya, Mas Ari. Dokter Raisa. Saya bacakan dokter. Mohon maaf, izin bertanya dok, berapa lama target manual plasenta dilakukan dok pada HPP karena retensio plasenta? Karena saya pernah mendapatkan dok, ketika manual plasenta rasanya plasenta sulit lepas dari perlekatannya. Apakah ada cara atau trik tertentu untuk melakukan manual plasenta agar lebih cepat dok? Karena dalam prosesnya cukup membuat pasien. Terima kasih banyak. Ya, ini makanya saya bilang perlu dilakukan workshop ya. Saya juga melalui kesempatan ini, tolong disampaikan Mas Ari ya kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan 31 supaya ini bisa ditindaklanjuti dengan melakukan workshop atau pelatihan khusus untuk prosedur-prosedur emergensi yang memang harus dikuasai oleh teman-teman yang bekerja di lini pertama atau Fasciankes primer untuk
mengurangi angka kematian ibu atau kematian maternal akibat perdarahan pasca persalinan. Ya, karena begini, karena kalau kita secara teori-teori saja atau berbicara seperti ini, mungkin sulit untuk dibayangkan dan sulit untuk dipraktekkan gitu ya. Tapi saya setuju memang kendala di daerah. Ya, saya juga pernah jadi dokter umum, saya juga pernah melakukan tindakan-tindakan pertolongan persalinan, menjahit laserasi jalan lahir, ya, merepair, melakukan manual plasenta. Dan kita kerjakan semua. Jadi kita udah tahu kendala-kendala di puskesmas itu ya. Intinya pertama, usahakan ada tim, usahakan ada tenaga bantuan. Jadi kalau menangani itu ada di puskesmas, ada panggil itu perawat bidan yang ada untuk menolong. Itu pertama, ya. Sehingga ada yang bisa langsung memasang infus, ada yang sekaligus melakukan masang terus, ya. Ada yang melakukan penjahitan misalnya. Tapi dalam hal misalnya retensio placenta, prinsip retensio placenta adalah Anda harus mampu menata laksana manajemen aktif skala 3 namanya. Manajemen aktif skala 3 itu adalah pemberian uterotonik, kemudian melakukan tarikan tali pusat terkendali pada saat uterus berkontraksi dengan baik. Nah, ini penting. Tapi kalau ini sudah dilakukan ternyata gagal, lalu kita masuk kepada kriteria atau definisi daripada retensio placenta, yaitu namanya skala 3 itu tidak selesai dalam tempo setengah jam sampai 1 jam, maka dia masuk adalah retensio placenta. Ingat, nggak usah panik, ya, retensio placenta itu tidak usah panik, ya. Yang penting pastikan dulu ibunya tidak mengalami shock hipovolemik. Satu. Yang kedua, pastikan Anda bisa menciptakan suatu kondisi di mana terjadi uterusnya berkontraksi atau rahimnya berkontraksi. Baru dilakukan percobaan untuk melakukan manual placenta. Sebab kalau rahim tidak berkontraksi, saya sangat melarang kalau Anda melakukan tindakan manual placenta. Hati-hati sekali ya. Apalagi tarikan tali pusat terkendali atau tarik begitu pada saat uterus tidak berkontraksi, hati-hati sekali, bisa malah menyebabkan terjadinya inversio uteri. Ya. Tapi kalau misalnya Anda yakin ya kontraksi uterus bagus, uterotonik sudah terpasang ya. Kalau pertanyaannya berapa lama target manual placenta dilakukan, nggak ada target berapa lama. Targetnya adalah placenta keluar itu targetnya. Ya, tentunya Anda juga nggak mungkin kalau misalnya Anda mau memasukkan tangan saja ke dalam kafum uteri itu tidak bisa, ya. Kalau namanya tindakan manual placenta, saya harus kasih tahu, kata kuncinya adalah seluruh tangan Anda harus berada di dalam kafum uteri. Seperti yang saya share gambarnya tadi, ya. Nah, ini bisa saya share screen lagi, ya. Tadi ada saya share screen gambarnya, ya. Seperti ini. Jadi, sorry. Share screen. Nah, ini gambar ini. Nah, ini. Jadi intinya pertama tangan kita harus bisa masuk melalui liang vagina, membuka ostium uteri internum yang memang pastinya masih terbuka ya. Ya, ini ada tali pusat yang terjulur keluar, ikutin aja tali pusat itu. Dia akan menuntun kita masuk ke dalam kafum uteri. Jadi nggak usah takut. Sepanjang jari-jari ini kuncup, ya tertutup, jangan terbuka jari-jarinya satu sama lain. Ya, harus nempel, rapat dan tertutup kuncup gitu ya. Masuk dan kita akan merasakan ketika kita sudah bisa melalui daripada ostium uteri interna, dia akan langsung luas. Nah kalau langsung luas nggak usah takut, jangan pikir misalnya wah tangan saya udah ke kafum abdomen. Ini sudah jebol rahim ini, tangan saya sudah di kafum abdomen. Rasakan aja kalau nggak ada usus di tanganmu, berarti kamu tidak masuk ke kafum abdomen. Gitu ya, berarti rahimnya tidak perforasi, tidak jebol ya. Ya sebaliknya kalau kamu bisa raba pelan-pelan, raba pelan-pelan, akhirnya dengan menyusuri tali pusat ini ketemulah jaringan plasenta. Nah tentu jaringan plasenta itu makanya saya selalu ajarkan kepada semua dokter-dokter umum yang sering mengikuti pelatihan ya. Saya bilang tuh, kalau caranya untuk bisa meraba atau merasakan jaringan plasenta, maka harus kamu pernah menolong persalinan normal, lalu setelah bayinya lahir, plasentanya lahir, kamu tutup mata, kamu pegang tuh tali pusat,
ya, pegang tali pusat, kamu sambil tutup mata, ikutin tali pusatnya terus, susurin sampai kamu bisa menemukan satu jaringan yang empuk, ya, di permukaan ada pembuluh-pembuluh darah, ya. Nah, itu kamu dengan tutup mata, kamu feel, kamu rasakan jaringan plasenta itu seperti apa di sisi yang sisi namanya itu sisi fetal, ya, sisi yang kesini itu namanya sisi fetal. Nih, ini sisi fetal ini. Sisi maternalnya adalah yang masih menempel di desi 2 basalis ini, ya, di dinding rahim ini. Nah, oleh karena itu kamu harus bisa merasakan itu sebagai petugas penolong persalinan yang mau melakukan manual plasenta. Karena ini penting. Karena kalau sudah tahu feel-nya, nanti ketika masuk tangan dan dapat jaring plasenta, baru kamu geser jari-jarimu tuh kamu geser ke arah perifer, ke arah lateral daripada jaringan plasenta dan masuk ke celah-celah antara jaringan plasenta dan dinding rahim. Jadi seperti ini. Masuk ke celah-celah antara plasenta dan dinding rahim. Baru di situ kamu ditebas, dibuka, ditebas, dibuka, gitu ya, dengan sisi jari. Hati-hati sampai semuanya kamu bisa, paling tidak 3/4 jaringan plasenta kamu bisa genggam di telapak tanganmu, baru pelan-pelan dilakukan pelepasan seluruh plasenta dari dinding rahim dan dibawa keluar. Itu prinsipnya, ya, daripada melakukan manual plasenta. Jadi jangan pernah takut. Dan targetnya berapa lama itu adalah targetnya keluar, gitu ya, targetnya keluar, bukan targetnya berapa lama. Tentunya ya nggak mungkin juga kalau kamu udah tangan aja nggak bisa masuk ke dalam kafum uteri, ngapain juga lama-lama di vagina orang tangan, nggak ada gunanya juga ya. Jadi kata kuncinya, kalau tangan tidak bisa masuk ke kafum uteri, udah keluarkan aja tangan, berarti nggak bisa, berarti kamu gagal mau melakukan manual plasenta. Gitu. Itu yang penting. Tapi menurut saya ya Mas Ari dimasukkan ya buat dinas kesehatan banyak ternyata benar. Kalau mau jujur sebenarnya kalau semua partisipan ini kalau ditanya ya apakah pernah dilatih khusus untuk melakukan tindakan manual plasenta, saya kira mungkin mereka belum pernah tuh. Jadi gimana kita mengharapkan di fasilitas primer kasus-kasus retensi plasenta bisa teratasi sehingga nggak perlu dirujuk gitu loh, sehingga menurunkan angka morbiditas dari ibu. Kalau dirujuk, bayangin aja persiapan dirujuk berapa lama, perjalanan berapa lama, sampai di rumah sakit udah KO dulu dia. Jadi ini makanya saya bilang yang kayak gini kan mestinya bisa dilakukan penanganan di fasilitas primer. Jadi ini masukan nih ya, tolong Mas Ari nanti sampaikan ke Bu Heni, nanti dari Bu Heni disampaikan sampai kepada kepala dinas. Gitu ya. Kita siap menjadi fasilitator ya, kita siap jadi fasilitator, dicarikan aja satu. Tapi tentunya memang kalau kayak gini nanti mudah-mudahan harus sudah tatap muka langsung karena kita sulit kalau mau melatih yang namanya kelas workshop dan melatih namanya dry lab, nah melatih namanya hands on itu bagaimana mau pakai Zoom susah ya. Nah, jadi makanya tapi harus terbatas. Kalau menurut saya sih boleh-boleh aja di dinas kesehatan tuh terbatas di misalnya 5 puskesmas dulu gitu. Nah, jadi ya mungkin bakalan bertahap. Ya, bertahap gitu. Itu masukan yang bagus sekali sebenarnya, ya. Oke. Dokter, mungkin ada lagi? Untuk kita 35 menit lagi. Oh, satu lagi mungkin ya. Tadi itu itu nanya nyeri ya, si Raisa dari Puskesmas dari itu. Ya, bilang bagaimana tips cara trik melakukan supaya lebih cepat. Ya menurut saya kamu harus dilatih gitu. Kamu harus dilatih untuk melakukannya sehingga punya percaya diri. Umumnya tuh biasanya jadi lama karena nggak percaya diri. Nggak percaya diri, kenapa nggak percaya diri? Karena nggak pernah dilatih juga, nggak pernah ada yang membimbing dengan benar, nggak ada pernah meyakinkan untuk level of confidence-nya untuk melakukan tindakan itu nggak ada, sehingga lama kerjanya. Nah intinya juga bagaimana kamu bisa meyakinkan tangan bisa masuk ke kafum uteri. Nah itu yang paling penting. Maka kalau semakin lama retensio plasenta itu dibiarkan berlama-lama, dia nanti akan sulit tangan masuk ke kafum uteri. Apalagi kalau salah penanganan, mismanagement, di mana kalau plasenta itu masih terperangkap di dalam, itu yang diberikan uterotonika.
bukan diberikan uterotonika yang golongan metil ergometrin, karena kalau kamu kasih yang untuk golongan metil ergometrin makin jepit ya di daerah ismus dan daerah leher rahim itu OI-nya. Jadi makin nggak bisa masuk tangan. Jadi otomatis itu tips and tricksnya itu. Dan yang ketiga, supaya nggak nyeri ya, kalau nggak nyeri boleh dikasih analgetik dulu, boleh. Memang manual plasenta pastilah sakit, pastilah nggak enaknya. Apalagi kalau yang ngerjakan masih belajar gitu. Waduh, setengah mati itu nggak bisa. Jadi tentu dikasih analgetik kuat aja, ya. Boleh dikasih misalnya secara suppository, ya. Boleh juga misalnya kamu berani memberikan secara intravena, boleh. Misalnya kalau ada golongan tramadol misalnya, boleh, ya. Golongan keterangan. Kemudian apa nih? Silakan dibaca Mas Ari yang berikutnya. Ya, dokter. Nah, ini dari Puskesmas Mandor, dok. Jika ada kasus hemoragi postpartum akibat rensio plasenta setelah 45 menit di manual, plasenta keluar lengkap. Apabila oksitosin sudah masuk 10 IU, untuk selanjutnya apakah perlu diberikan lagi, dok, apabila kondisi pasien mulai stabil, pendarahan sudah tidak aktif, dan kontraksi uterus mulai membaik? Itu yang pertama, dokter. Yang kedua, dalam rentang HB berapa pasien boleh dirujuk ke FKTL untuk protransfusi? Apakah menyesuaikan dengan kondisi pasien? Bagaimana kalau yang sudah stabil, apakah boleh dirawat di puskesmas? Terima kasih, dokter. Intinya jawabannya hanya satu, ya, yaitu kamu nggak usah ngerujuk pasien kalau nggak perlu. Nah, itu aja. Ya, kalau masih bisa ditangani di puskesmas, tanganin aja di puskesmas. Gitu ya. Nah, jadi kamu harus bisa memilah mana kasus rujukan, mana tidak. Mana kasus spesialistik, mana tidak. Gitu ya. Nah, sekali lagi saya katakan, untuk penanganan emergensi, untuk penanganan bantuan hidup dasar, itu harus mampu laksana di tingkat primer. Harus mampu laksana di tingkat primer. Nah, seperti contohnya perdarahan-perdarahan seperti ini, maka penanganan emergensinya lakukan dulu di sana. Jangan tidak dilakukan apa-apa lalu dirujuk. Nggak boleh ya. Harus lakukan dulu penanganan emergensinya. Nah, sebagai contoh, misalnya kasus placenta previa, hemoragi postpartum, tapi sudah berhasil dikeluarkan plasentanya. Nah, ini sampai 45 menit. Ya, ini lama juga nih, 45 menit mengeluarkan plasenta. Udah bisa selesai, saya sesar 3 orang nih, kayak gini. 45 menit. Nah, jadi ini kelamaan. Tetapi ya oke lah, kita apresiasi bisa ternyata plasentanya keluar. Wah, lumayan nih. Bagus, lengkap lagi. Bagaimana cara memastikan ini lengkap? Tentu kamu harus melihat seluruh selaput ketuban yang membungkus plasenta, kamu harus menilai seluruh kotiledon yang ada, kamu harus menilai permukaannya, kamu harus lihat apakah ada yang yang tidak lengkap apa tidak ya. Itu lengkap tidaknya ya. Kemudian apabila oksitosin sudah masuk 10 unit atau 1 ampul, untuk selanjutnya apakah perlu diberikan lagi, dok, apabila kondisi pasien mulai stabil? Stabil tidaknya itu ya itu hal lain dibandingkan dengan kontraksi uterus yang sudah baik apa tidak. Oksitosin itu hubungannya bukan masalah stabil atau tidak. Oksitosin itu hubungannya adalah dengan kontraksi uterus. Jadi kalau kamu menilai kontraksi uterusnya belum baik, berikan aja lagi, lanjut lagi oksitosin 10 unit. Gitu ya, sampai kontraksinya bagus ya. Kalau udah kontraksinya bagus, ya sudah selesai oksitosinnya, cukup ya. Maka itu akan tentunya secara otomatis kalau kontraksi bagus, kita akan mengharapkan perdarahan akan berhenti. Kalau perdarahan akan berhenti, tentu pasien akan menuju ke arah yang lebih stabil kondisi umumnya. Ya. Dan apabila kondisi pasien mulai stabil, perdarahan sudah tidak aktif dan kontraksi uterus mulai membaik. Ya kalau kontraksi itu sudah membaik, stop aja oksitosinnya. Itu aja intinya. Ya. Kemudian dalam rentang HB berapa pasien boleh dirujuk ke FKTL. Rentang HB berapa? Masalah rujuk atau tidak mengenai anemia ini adalah masalah kamu mampu laksana apa tidak melakukan transfusi di sana. Kalau memang tak ada transfusi, tidak bisa dilakukan di vaskes primer, tentu kan memang harus dirujuk untuk melakukan transfusi. Jadi semua yang namanya anemia dengan indikasi transfusi
Ya, misalnya tentunya dalam hal obstetrik itu udah pasti di bawah 8 ya, di bawah sama dengan 8. Ya. Tapi berbeda kalau misalnya kamu melakukan menyarankan transfusi pada kasus-kasus yang bukan kasus emergensi obstetrik, tapi misalnya kasus-kasus untuk perbaikan keadaan umum supaya pasiennya bisa menjalani tindakan yang lebih advance, yang lebih kompleks misalnya. Nah, itu beda. Nah, contohnya misalnya pasien yang mau menjalani operasi terencana, ya diperbaiki keadaan umum, kita minta HB-nya itu di atas 10. Jadi transfusi dilakukan harus sampai HB lebih sama dengan 10 sampai 10,5 gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya yang untuk dirujuk dalam rangka emergensi PPH itu adalah 8. Kalau misalnya kamu itu pun 8 harus hati-hati ya. Jadi kalau misalnya ada alat HB Sahli gitu ya, HB Sahli di puskesmas bisa diukur sendiri. Kalau dia HB-nya misalnya 9 ya nggak perlu dirujuk. Tapi kalau HB-nya misalnya 7, nah itu dirujuk untuk ditransfusi. Tapi kriteria yang kedua harus hati-hati. Ya, cuman memang ini agak sulit ya karena kita tidak punya data berapa sebenarnya kadar HB-nya sebelum terjadi PPH. Kalau misalnya dia sebenarnya kadar HB-nya sebelum terjadi PPH itu 13 misalnya, lalu kemudian setelah PPH terjadi kemudian kita ukur HB-nya sahlinya misalnya HB-nya 10 misalnya, lalu atau 9 lah misalnya. Jadi kita merasa nggak apa-apa nih masih 9 atau masih 10 nggak perlu transfusi kan, seolah-olah tidak perlu transfusi. Tapi sebenarnya kehilangan darahnya itu yang menjadi penting, bukan HB-nya. Lihat tadi yang saya sampaikan, saya detail, saya sampaikan, saya jelaskan mengenai kotak yang menghubungkan antara berapa persen blood loss, apa yang terjadi, bagaimana tampilan pasien. Ini ya, saya share sekali lagi supaya kita sama-sama ingat. Jadi bukan masalah HB saja yang menjadi penentu ya. Ini harus hati-hati. Yang menjadi penentu juga adalah kondisi blood loss ya, itu yang penting. Nah, ini kondisi blood loss ini yang paling penting. Sehingga kamu bisa tahu ya kalau sudah kehilangan darahnya berapa. Ya, kalau misalnya kehilangan darahnya adalah 1 liter sampai 1,5 liter atau 1000 sampai 1500 cc, ya, itu otomatis kita bisa memprediksi bahwa darah yang hilang itu sudah sangat banyak ya, udah 20% lebih ya, udah 25% lebih. Apalagi dia sudah takikardi. Jadi ini udah harus persiapan juga untuk transfusi. Memang kita tahu bahwa batasan daripada HB itu tetapi pada keadaan hamil dan kemudian terjadi anemia relatif, ya maka kita akan melihat berapa sih sebenarnya kadar HB sebelum terjadi PPH. Kalau yang bisa diukur lebih bagus. Tapi darah komponen transfusi itu dia setelah kita melakukan perhitungan daripada berapa persen kehilangan darah yang terjadi, ya maka di situ akan masuk kepada penting tidaknya kita atau berapa cepat kita harus melakukan transfusi apa tidak. Ya, ingat sekali lagi yang mengatasi shock mula-mula adalah larutan atau cairan kristaloid, bukan langsung darah. Darah kita berikan adalah jika terjadi kekhawatiran kita akan apa yang disebut dengan perfusi oksigenasi jaringan yang tidak sampai, karena yang mengangkut oksigen ke dalam jaringan perifer itu adalah protein hem dan globin itu sendiri, ya, gitu ya. Jadi ini yang menjadi penting. Dan targetnya adalah kalau bicara mengenai transfusi juga sekarang harus yang sifatnya adalah komponen ya. Jadi di transfusi misalnya kalau dia HB-nya di bawah 8, ya transfusinya tentu pakai packed red blood cells. Kapan diberikan trombosit? Nah, kalau trombositnya kurang dari 50.000. Kapan diberikan fresh frozen plasma? FFP diberikan kalau dia bisa diukur PT dan APTT-nya atau INR-nya semuanya sudah lebih dari 2 sampai 3 kali lipat dari normal peningkatannya. Ya, itu baru diberikan fresh frozen plasma. Kapan diberikan cryoprecipitate? Cryoprecipitate ini diberikan jika fibrinogennya sudah naik jadi lebih dari 300 harusnya standar. Nah, ini yang saya bilang harus menjadi target transfusi ya. Kalau misalnya dia PLC harus bisa menaikkan paling tidak hemoglobin harus di atas 7,5 atau minimal 8. Ya, trombosit diberikan, itu tadi saya bilang, harus jumlah trombosit harus bisa naik sampai lebih dari 50.000.
Krioprecipitat harus bisa menaikkan fibrinogen sampai lebih dari 300. Jadi kalau fibrinogennya udah tinggal 70, tinggal 50, kasih krioprecipitat, bukan dikasih PRC. Ya, demikian juga kalau mau mengasih FFP, fresh frozen plasma, itu ceritanya adalah indikator yang mau dikontrol adalah PT dan APTT dan INR. Ini bisa diperiksa di laboratorium. Ya, dia paling tidak targetnya adalah supaya kadar nilai PT dan APTT harus turun menjadi kurang dari 1,5 kali dari nilai kontrol. Itu yang harus diingat dalam proses transfusi darah. Oke? Terima kasih dokter. Dari Mas Mandor, gimana tanggapannya? Puas atau puas? Nanti untuk saran dari dokter bakalan saya sampaikan ke Ibu Heni dokter. Jadi biar semoga bisa terrealisasi dan rekaman ini bakalan saya sampaikan ke kepala dinas dokter. Ya, setuju sekali, bagus tuh. Jadi kita harus sama-sama berjuang ya kalau untuk bicara mengenai menurunkan angka kematian ibu. Dalam hal ini bicara mengenai penanganan perdarahan pasca persalinan yang mampu laksana di vaskes primer ya, dan di unit-unit terkecil dari pelayanan kesehatan. Apa yang bisa diperbuat itu yang harus dilakukan dulu. Jadi dalam workshop nanti ya kita ada kelas meeting juga, ada dry lab, ada langsung ke pasien misalnya, ada workshop seperti itu. Tapi nanti mudah-mudahan COVID ini sudah berakhir kalau bisa gitu ya. Jadi semoga saja dokter. Ya, kita bisa garap itu kerja-kerja seperti itu penting sekali. Ya, sehingga nanti pengadaan apa-apa aja juga bahan-bahan yang harus disediakan di puskesmas yang wajib ada secara standar itu bisa kita kontrol ya. Saya boleh kalau mau diminta sebagai fasilitator dan kemudian kita secara schedule ya dibikin suatu jadwal ya, jadwal apa namanya macam semacam roadmap gitu ya, roadmap ya, mulai dari kabupaten A ke kabupaten B, kabupaten C, kecamatan A, B, C gitu. Itu dibikin roadmap. Ya. Itu bagus sekali. Ya, tentunya dari Dinas Kesehatan harus bisa membantu, memfasilitasi dari semuanya ya, sarana prasarana termasuk dari budgeting juga lah, semua harus dibantu itu. Yep. Oke, saya kira cukup ya. Oke, dokter, kami boleh minta closing statement dari dokter tentang kegiatan hari ini. Ya. Closing statement tentang kegiatan kita hari ini, dokter. Baik, closing statement dari saya adalah teman-teman semua, adik-adik saya yang berada di puskesmas ya, bekerjalah dengan penuh dedikasi, ya. Bekerjalah dengan penuh semangat, ya. Jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa, ya. Ya, di area yang sangat-sangat penting, Anda bisa berperan untuk menolong orang, maka disitulah Anda akan tampil sebagai petugas kesehatan yang memang kredibel, ya, yang bisa diakui pekerjaannya. Nah, dalam hal penanganan pasca persalinan, perdarahan pasca persalinan, satu hal yang perlu diingat, lengkapi dirimu, lengkapi tempat kamu melayani itu dengan obat-obat esensial ya, yaitu cairan ya, cairan kristaloid ya, infus set ya, boket dengan nomor jangan nomor terlalu kecil ya, nomor paling tidak nomor 20, nomor 18 atau kalau bisa 16 ya, cairan kristaloidnya ringer laktat, ringer asetat gitu, atau NaCl 0,9%. Kemudian lengkapi juga dengan obat-obatan uterotonika ya, yaitu oksitosin, metil ergometrin, itu wajib. Lengkapi juga dengan obat-obatan yang penting seperti sulfas magnesicus, kalsium glukonas ya, dan semuanya. Dan kemudian adalah yang juga penting adalah dalam penanganan pasca persalinan, tolong buat visual aid sesuai dengan sumber dayamu yang ada di puskesmas. Buat visual aid scale ya, skala visual aid ya, tentang memproporsionalkan atau dengan cepat bisa
memperkirakan berapa jumlah kehilangan darah ya pada perdarahan itu. Jadi lakukan itu di puskesmas, lakukan itu dengan membuat contoh-contoh daripada boleh apa saja, boleh underpad atau boleh apapun yang Anda bisa contohkan. Anda tuang air ke situ pakai pewarna, Anda tahu kalau 300 cc yang bercaknya sekian, tembus apa tidak, itu Anda bikin sendiri aja. Itu penting untuk secara cepat menaksir atau memperkirakan sudah berapa jumlah kehilangan darah. Nah, kemudian yang selain itu juga bekali dirimu dengan kemampuan untuk melakukan pertolongan emergensi pada orang-orang yang mengalami perdarahan pasca persalinan, dan kemudian setelah itu pertolongan secara lebih spesifik kepada penyebab perdarahan pasca persalinan itu sendiri, yaitu bagaimana kamu melakukan misalnya masase uterus, kompresi bimanual, ya, melakukan manual plasenta, melakukan penjahitan untuk kontrol bleeding, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini pesan dari saya, closing statement yang terakhir, tetap semangat, tetap sehat. Ya, kalau misalnya ada apa-apa yang perlu dikonsultasikan, sampaikan ke Dinas Kesehatan melalui bagian Yankes, nanti disampaikan juga kepada saya sebagai narasumber. Atau kalau mau langsung kepada saya, kalau ada pasien-pasien yang butuh pertolongan, ya saya bertugas sebagai ASN di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso, kemudian di rumah sakit swastanya di Mitra Medika dan di Anugerah Buddha Katulistiwa. Saya kira demikian, Mas Ari, dari saya. Sekali lagi, lebih apa yang saya sampaikan, kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Besar harapan saya kiranya dengan momen atau kelas telemedicine ini bisa ya paling tidak menambah wawasan adik-adik di puskesmas, sekaligus mendorong mereka supaya lebih percaya diri untuk melakukan penanganan di sana. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih dokter. Izin dokter, nanti materinya boleh di-share ke Bu Heni ya dok, karena ada partisipan kita dok. Ya, oke. Siap. Mungkin saya akhiri, boleh peserta open kameranya karena saya membuat dokumentasi. Puskesmas Wajo. Dor, Puskesmas Senaning. Oke, dalam hitungan ketiga saya akan screenshot. 1, 2, 3. Oke, terima kasih dokter. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Terima kasih banyak dok. Ya. Lip.